Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 2 November 2024, jam 9 hampir jam 10 malam ya. Kita akan kembali bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian ya. Ada 3 emiten yang kita bahas kali ini, yaitu PSGO, ETH, dan IDPR ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing dan cara riset masing-masing, sehingga yang saya sampaikan ini adalah nanti sebagai bahan edukasi atau pertimbangan tadi ya. Tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan atau berusaha menemukan ya saham yang layak untuk kita investasi, yang kita istilahnya membelinya dapat diskon dan ada potensi untuk bagger atau multi bagger ya. Kemudian pembahasan kita juga bukan untuk menjelek-jelekan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi sesuai dengan data yang tersedia ya. Baik, yang pertama ini PSGO ya, Palma Serasih Tbk ya. Ini kita punya dua data, triwulan 2 dan triwulan 3 ya. Sudah ada pembandingnya. Untuk data awal ini semuanya memenuhi kriteria, triwulan 2 dan 3 ini semuanya memenuhi kriteria untuk data awal ya, berarti sudah masuk screen. Kemudian yang berikutnya bahwa modal perusahaan ada peningkatan, kemudian keuntungan bersih juga ada peningkatan, harga ada peningkatan, aset lancar menurun, hutang menurun, namun hutang tak berbunga ini meningkat. Kepemilikan saham hanya 15% yang ada di bursa, dan masyarakat ini 13%. Kemudian asingnya di sini 12%. Kita tidak tahu asingnya yang seperti apa. Cuma istilahnya bisa kita nyatakan bahwa asing di sini berpengaruh ya. Pergerakan asing di saham atau emiten ini berpengaruh ya. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua dari segi keuntungan, perusahaan ini di triwulan 2 ini untungnya 29%, triwulan 3 ini untungnya 28%. Berarti untuk keuntungan perusahaan ini di atas 10%, ini sangat bagus sekali ya. Bahkan ini di 28%, hampir sepertiga. Berarti ini perusahaannya kita kategorikan saja perusahaan growth ya. Kita anggap saja seperti itu dulu ya. Kemudian di harga sekarang ya, kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya, ini harga sekarang ini sudah 30% di atas ya, di atas dari nilai buku. Berarti ini 1,3 ya, PBB-nya 1,3. Untuk maksimal target kita di 2,5 ya, berarti masih ada 92%. Berarti untuk emiten ini ya, dia sudah dalam kategori wajar, tetapi masih bisa untuk kita investasi ya, seperti itu. Selanjutnya dari segi maksimal beli ini 355, di harga sekarang 161, berarti kita punya diskon ya. Kita punya diskon sebesar 55%. Jadi untuk valuasi perusahaan ini kategorinya murah ya, dan keuntungannya besar termasuk growth. Jadi murah dan growth ya. Selanjutnya dari segi dari segi konfirmatornya, perusahaan sudah membagikan dividen tetapi belum sampai 30%. Namun di bawah 30% pun dia sebenarnya sudah di atas 5%. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Apalagi kalau dia mampu di atas 30%, makin besar lagi. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke tadi ya.
Karena inilah mungkin ya saya berasumsi juga bahwa kenapa asing masuk di sini ya, karena perusahaannya untung besar tadi ya, bahkan valuasinya masih murah ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat ke pengendaliannya tadi. Hanya di bursa hanya ada 15%, jadi seperti ini ya. Kita ambil simpulan sementara untuk perusahaan ini bahwa ya, ini menurut saya pribadi ya, bahwa dari data di atas ya, keuntungannya ini 30%, hampir 30%. Kemudian dia ada potensi untuk bagger ya, multi bagger tidak ada bagger. Kemudian valuasinya masih murah, artinya diskonnya 50%, dividennya besar, free cash flow besar, karena itu mereka bisa membagikan dividennya. Sehingga untuk perusahaan ini atau emiten ini menurut saya ya, layak untuk investasi ya, layak untuk kita investasi. Tinggal langkah selanjutnya adalah kita istilahnya seperti biasa melihat dari segi GCG-nya, apakah emiten ini ya atau perusahaan ini tidak ada terkait permasalahan baik itu pidana atau perdata, baik itu perusahaannya atau manajemennya. Kalau tidak ada, berarti sudah menguatkan analisa kita. Tapi kalau ada permasalahan dengan GCG-nya, maka sebaiknya kita menghindari perusahaan ini ya. Oke, demikian yang pertama ini tadi PSGO ya, Palma Serasih. Selanjutnya kita akan masuk ke saham yang kedua, ITICH, Indonesian Tobacco ya, Tobacco. Ini berarti saham rokok ya, ini saham rokok berarti ya, emiten yang bergerak dalam bidang rokok. Kita punya dua data, yaitu triwulan 2 dan 3. Dari semua data ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, artinya bahwa data awal semuanya memenuhi kriteria ya. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu nilai bukunya ada peningkatan dari 426 jadi 436, tapi IPS-nya bergerak di seputar situ 26,1 dan 26,6, ada peningkatan tapi sedikit sekali. Untuk harga ada peningkatan, aset lancar meningkat, hutang ini tetap ya. Masyarakat ada penurunan hanya 0,5 ya. Saham yang ada di bursa ini 12,21 ya, 12,1. Oke. Sahamnya tetap ya. Di sini asing hampir separuh juga, sekitar 40%-an. Berarti asing juga bergeraknya di sini tidak ada pengaruh juga kalau dia bergerak di sini ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat dari segi keuntungan dulu, bahwa keuntungan ITICH ini hanya 6%. Berarti keuntungannya masih di bawah 10% ya. Dia untung tetapi masih belum sesuai yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi harga sekarang kita bandingkan dengan nilai perusahaan, itu kita punya 38% ya, artinya harga sekarang 38% lebih murah daripada nilai perusahaannya. Dan kalau kita kejar sampai ke PBV 2,5, itu ada sekitar 303%. Berarti di sini ada potensi untuk multi bagger. Kemudian dari segi maksimal beli 206, sekarang 270, 266 ya. Berarti ada 1%, hanya 1% saja di atas ya. Kita anggap seperti ini saja. Valuasinya ini memang mahal, cuma 1% saja. Namun dari sini kita akan baca dulu ya,
valuasinya ini kita anggap saja wajar ya. Kemudian kita beli sekarang nambah 1%, tapi ada potensi untuk multi bagger ya. Selanjutnya dari segi dividen, ini mereka hanya membagikan 17%. Ini termasuk kecil berarti ya. Kalau saham-saham yang sejenis itu misalnya HMSP dan WIM itu DPR-nya ini besar ya. DPR-nya besar. Ini termasuk masih kecil ya. Ada tapi masih kecil. Tetapi dari sini akhirnya berpengaruh kepada dividen yield-nya yang di bawah dari inflasi ya. Kita ambil kesimpulan sementara dulu bahwa berarti keuntungan perusahaan ini ya, untungnya kecil. Kita lanjut ke ini dulu ya. Kita lanjut ke ketahanannya ya. Dari segi ketahanan perusahaan, aset lancar oke, hutang berbunga oke, free cash flow-nya tadi oke, dan hutang tak berbunganya juga oke. Saham yang ada di bursa 26, yang ada di KSEI, berarti semuanya tidak masalah ya, bagus-bagus semua. Jadi yang pertama dari segi ketahanan dan pengendalian, perusahaan ini bagus, kokoh saja, baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Hanya mungkin di sini ya, free cash flow-nya yang baru 3% ini perlu dicermati lebih jauh. Jadi simpulannya bahwa pertama karena keuntungannya 6% di bawah 10%, maka perusahaan ini menurut saya belum memenuhi kriteria untuk bisa diinvestasi ya. Tetapi kita layak atau patut menunggu berikutnya ada perbaikan kinerja. Yang kita tunggu adalah IPS-nya ya. IPS-nya ini sebaiknya ya di atas 10%. Yang kedua tentu saja tadi karena valuasinya sebenarnya sudah berada di area yang di dekat wajar ya, kalau bisa turun lagi lah menjadi ke wajar atau menjadi murah ya. Kemudian dari segi dividen tadi karena kecil, kita harus tambah lagi juga dividen supaya meningkat ya. Jadi untuk ke berikutnya kita perlu mengecek lagi IPS-nya, harganya, dan dividennya ya. Karena di sini tadi keuntungannya yang kecil, valuasinya mahal, walaupun dalam kategori valuasinya masih istilahnya wajar ya, tetapi itu tadi patut kita tunggu lagi di triwulan berikutnya, yaitu IPS-nya dan harganya kita cek lagi. Kemudian yang terakhir kita akan membahas yang ketiga, yaitu Indonesia Pondasi Raya Tbk atau IDPR ya. IDPR. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, silahkan lihat ke bagian paling bawah. Silahkan klik linknya di situ untuk mendapatkan video lengkapnya. Kemudian saya juga sudah membuat playlist untuk pembahasan kita di triwulan 3 di bagian deskripsi ya. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan pembahasan emiten-emiten yang ada di triwulan 3. Selanjutnya kita akan lihat lagi bahwa yang pertama dari semua data ini ya, semuanya sudah memenuhi kriteria, baik triwulan 2 dan 3 semuanya memenuhi kriteria. Dari segi nilai perusahaan ada penurunan, IPS juga ada penurunan ya. Harga malah meningkat ya. Aset lancar menurun, hutang ini menurun ya. Kepemilikan masyarakat menurun dan lain-lain. Jadi istilahnya ini mix ya. Dari segi valuasi itu turun berarti memburuk, tetapi dari segi ketahanan angka-angkanya menurun berarti itu menjadi lebih baik. Jadi mungkin begini, untuk ketahanan perusahaan membaik, tapi valuasinya masih
valuasinya menurun ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke bagian rasio. Keuntungan triwulan 2 itu 7,9, keuntungan triwulan 3 itu 6,4. Berarti keuntungan bersihnya ini menurut kriteria kita masih kurang ya dari 10%. Dari segi proyeksi ke depan ya, proyeksi harga sekarang 194 dibandingkan nilai perusahaannya 324, ada diskon sekitar 40%. Jadi harga sekarang ke nilai bukunya 40%. Tapi kalau maksimal pengejaran kita itu di 810, berarti ada kemungkinan 317% atau multi bagger ya. Dari segi maksimal beli kita di 210, harga sekarang 194, kita punya diskon 8% ya. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini seperti ini ya. Kalau beli sekarang kita punya dapat diskon 8% dan proyeksinya kita akan dapat capital gain sekitar 317%. Dari segi konfirmatornya, perusahaan membagikan dividen tetapi kurang dari 30% ya. Sehingga dengan data yang tersebut di triwulan 2 ini ya, di triwulan 2 triwulan 3 ini proyeksinya dividennya nanti di 2,8, berarti kurang dari 3 ya. Kurang dari 3% berarti kita anggap kurang ya. Untuk inflasi saja kurang, apalagi target kita di 5%. Selanjutnya kita melihat dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 10%. Bagus ya. Kemudian tadi semuanya bagus ya, ketahanannya bagus semua ya. Kita percepat saja sehingga simpulan kita untuk perusahaan ini ya, karena keuntungannya kurang dari 10%, tentu saja kita berfokus untuk melihat lagi nanti ke depan IPS-nya meningkat ya. IPS-nya bukan di 21 misalnya, untuk sekarang ini berarti minimal di 32 ya. Kalau seperti data ini, tapi nanti menggiring ya. Jadi IPS-nya kita harapkan nanti meningkat sampai 10% dari nilai bukunya, itu yang pertama. Yang kedua, valuasinya ini sudah wajar ya, karena perusahaannya kurang dari 10% keuntungannya. Saya lebih cenderung bahwa valuasinya ini kita menuju ke murah ya. Jadi kita menunggu lagi di sini harganya nanti turun lagi sampai ke valuasi yang murah. Kenapa? Karena perusahaannya untungnya kecil tadi ya. Kalau dia misalnya untungnya di atas 10%, maka untuk valuasi wajar masih bisa kita toleransi. Itu kan menurut pendapat saya pribadi ya. Kemudian dividen, karena sudah membagi dividen, ini nanti juga concern kita ya, supaya nanti di triwulan berikutnya kita cek lagi apakah terjadi peningkatan. Jadi untuk sebenarnya triwulan ini saham ini mungkin belum bisa untuk kita investasi, tapi tetap kita cek lagi di triwulan berikutnya supaya apakah ada perbaikan atau perkembangan ya. PSGO, ITIC dan IDPR ya. Demikian pembahasan kita untuk 3 emiten kali ini ya, yaitu PSGO, ITIC dan IDPR. Sekali lagi bahwa ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Silahkan investor itu melakukan analisa sendiri, dan ini sebagai bahan pertimbangan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.